Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali puji syukur kita pada Allah atas segala nikmat karunia-nikmatnya yang tak terhingga, terutama sekali nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul di masjid kita ini semata-mata karena mencari keridhaan Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin atau memahami dan mengkaji ilmu-ilmu agama melalui pengajian yang kita selenggarakan pada kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa sebagai umatnya kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang terbaik bagi segala kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian pada subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh pengurus masjid kita untuk meminta kajian subuh rutin pada setiap ahad pertama, dan alhamdulillah yang sebelumnya saya tadi memberikan ahad pertama itu di Masjid Taqwa PCM Kampung Durian. Ya, karena mereka tidak lagi melaksanakan dan sudah lama lockdown, jadi belum mengadakan aktivitas kegiatan lagi dari sejak pandemi COVID-19. Maka oleh karena itu tawaran yang disampaikan oleh masjid kita ini, alhamdulillah saya terima untuk menyampaikan kajian setiap ahad pertama di setiap bulannya. Kepada saya, Bapak Ibu, dimintakan untuk menyampaikan judulnya ini adalah manhaj tarjih, manhaj tarjih atau bagaimana tarjih Muhammadiyah memberikan pandangan-pandangan hukumnya. Karena kalau kita bermuhammadiyah itu Bapak Ibu, pandangan keagamaan Muhammadiyah itu ada pada putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, maka oleh karena itu kita warga Perserikatan Muhammadiyah itu tidak boleh asing dengan putusan tarjihnya. Nah, maka oleh karena itu banyak sekali putusan-putusan tarjih yang barangkali belum disampaikan kepada warga Perserikatan, karena memang Bapak Ibu sekarang ini aja munas tarjihnya sudah yang ke-31. Artinya terakhir tahun 2020 Desember kemarin tanggal 20 2020 munas tarjih ke-31 sudah menghasilkan berbagai macam putusan-putusan keagamaan Muhammadiyah. Nah, salah satunya adalah kemarin dalam bidang sosial kemasyarakatan Muhammadiyah memutuskan tentang fikih difabel atau manusia orang berkebutuhan khusus. Kemudian tadi kita juga membahas tentang eutanasia, hukum eutanasia atau mati pelan-pelan. Kalau bahasa kita itu, kalau dalam bahasa medisnya pasien minta disuntik mati, karena nggak tahan dengan biaya dan nggak tahan dengan sakit yang dideritanya, jadi dia minta disuntik mati. Bagaimana hukumnya? Karena ada eutanasia yang sifatnya pasif, Kalau pasif itu dia menunggu kematian saja, tidak berobat.
tidak melakukan upaya-upaya, nah, dia menunggu matinya. Nah, itu yang pasif. Yang aktif itu permintaan dari pasien sendiri atau keluarga pasien. Nah, itulah beberapa di antara putusan. Dan menyangkut masalah hukum keagamaan, ibadah, itu ada namanya pengembangan himpunan putusan tarji. Nah, itu bicara Bapak Ibu yang kemarin diputuskan tentang tuntunan sholat ghaib ya, dalam Muhammadiyah. Kemarin juga dibahas tuntunan sholat sunat istisqa, minta hujan. Dibahas juga kemarin tentang masalah sholat sunat sebelum asar ya. Kemudian juga dibahas juga tentang persoalan hukum jamak kosong antara Jumat dengan asar, itu juga dibicarakan kemarin. Nah, jadi banyak sekali. Nah, pada pagi hari ini saya mungkin tidak akan membicarakan berbagai macam putusan tarji itu, tapi memberikan pengertian tarji saja itu. Ya, dalam kesempatan ini, tarji dalam pandangan Muhammadiyah itu apa? Ya, karena tarji itu kalau Bapak Ibu dengar istilah tarji, mungkin kalau istilahnya kalau dalam ilmu ushul fiqh itu adalah membanding-bandingkan dalil ya, antara yang sahih ya, dengan yang dhaif atau yang sama-sama sahih untuk dipilih yang paling kuat, rajih. Jadi ada dalil-dalil hadis, Quran dipilih, dibanding-bandingkan, dipilih yang paling kuat, dan itulah yang akan dijadikan amanah. Nah, pada praktek awalnya Muhammadiyah itu memang tarjihnya pemahamannya seperti itu. Nanti akan kita lihat putusan-putusannya membanding-bandingkan. Jadi artinya adalah memilih yang paling terkuat dari semua dalil-dalil untuk diamalkan. Itulah tarjih. Nah, kenapa dinamakan majelis tarjih? Ya, jadi kalau di setiap ormas Islam, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu adalah lembaga keagamaannya. Kalau kita Muhammadiyah dulu namanya majelis tarjih. Awalnya itu ya, dulu sempat diusulkan majelis ijtihad. Berdirinya tahun 1928 pada masa Kiai Haji Mas Mansur. Ya, kebetulan saya orang majelis tarjih dulu di Tarjih Wilayah, sekarang di PDM Kota Medan, wakil ketua membidangi masalah tarjih. Ya, jadi tarjih Medan itu di bawah koordinasi saya di PDM Kota Medan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, jadi pengertian tarjih itu ada majelis tarjih. Kalau nanti belakangan tahun 2000 ke atas itu sempat namanya majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Itu pada masa tahun 2000, pada masa Profesor Amin Abdullah. Nah, baru nanti di atas tahun 2000 sampai sekarang, itulah baru ada namanya majelis tarjih dan tajdid. Itulah nama lembaga kita sekarang, ya, majelis tarjih dan tajdid. Kenapa ada kata tajdid di situ? Ya, tajdid itu artinya pemurnian dan pembaharuan. Nah, jadi sifat Muhammadiyah itu adalah dari dulu disebut oleh Kiai Dahlan adalah tajdid. Ya, ada pemurnian, ada pengembangan. Nah, pemurniannya di mana? Dalam bidang ibadah. Ya, dalam bidang ibadah dan akidah itu tajdid maknanya adalah purifikasi, pemurnian, menggali ke sumber-sumber asli. Jadi ibadahnya, sholatnya itu harus digali dari sumber-sumber asli ya, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam bidang muamalah duniawiya, tajdid artinya dinamisasi. Ya, artinya apa? Bagaimana caranya memahami hukum keagamaan itu dikaitkan dengan situasi terkini manusia. Nah, itu ya, jadi artinya itu namanya tajdid. Makanya Bapak Ibu sekarang Muhammadiyah, salah satu putusan yang kemarin itu tahun 2020 yang lalu,
salah satu putusan yang berbau tajdid dari Muhammadiyah adalah Muhammadiyah satu-satunya ormas sekarang yang berani langsung secara resmi mengumumkan bahwa waktu subuh di Indonesia terlalu pagi. Makanya saya tadi telepon juga sama pengurus tadi, apakah subuh kita di sini sudah dimundurkan 8 menit. Jadi kalau 5.20, 5.19 itu ditambah 8 menit lagi Bapak Ibu. Nah, dimundurkan lagi. Ya, karena kemarin diputuskan oleh taktik kita menggunakan waktu subuh itu 18 derajat di bawah ufuk. Sebelumnya keputusan ini 20 derajat di bawah ufuk. Ya. Nah itu yang sekarang waktu sekarang itu sudah diteliti orang, baru sudah diteliti dari tahun 2010. Ternyata ada orang yang siap sholat subuh sekitar 20 menit kemudian itu baru terbit fajar. Ya, baru terbit fajar. Jadi boleh dibilang Indonesia ini kepagian kita sebenarnya. Dan ini menyangkut masalah memulai puasa. Ya, karena dalam Quran itu disebutkan wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi makan dan minumlah kamu, kata Allah, hingga nampak benang hitam dan benang putih, yaitulah al-fajr, fajar. Nah, alhamdulillah kita punya di Sumatera Utara ini, di Medan, punya oif kumsu. Nah, ini saya lihat soalnya udah miring nih, ada logo oif kumsu di situ. Jadi observatorium Ilmu Falak Kumsu melakukan penelitian di pantai romantis Sunan Mudaki selama 3 tahun. Masya Allah Bapak Ibu, di situ baru ketahuan bahwa subuh kita terlalu pagi. Nah, maka oleh karena itu memang belum ada tanfisnya, karena putusan hukum itu harus pakai tanfis, ditandatangani ketua umum dan sekretaris umum. Nah, kenapa ini masih belum keluar? Muhammadiyah masih menghubungi Majelis Ulama Indonesia dan menghubungi Kementerian Agama. Nah, kira-kira mau nggak terima gagasan Muhammadiyah? Nah, ini kan gagasan yang bersifat tajdid itu loh. Ya, artinya kemajuan, pembaharuan, berkemajuan. Nah, sebelumnya masalah arah kiblat juga itu Kiai Ahmad Dahlan itu tahun 1800-an akhir sebelum tahun 1900 itu sudah mengatakan bahwa kiblat itu bukan menghadap barat. Kiblat itu tidak selalu menghadap barat. Itu kata Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Dan ternyata apa yang dikatakan Kiai Ahmad Dahlan itu di masa lalu dianggap sebagai pemikiran yang menyimpang. Pemikiran yang menyimpang. Wah, dianggap sesat lah, Kiai Ahmad Dahlan, dianggap kafir lah. Tapi sekarang Bapak Ibu dan bahkan tahun 2010 dibantah oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia mengakui ternyata mengukur masjid itu tidak selalu menghadap ke arah barat, tapi ke barat laut sekian dengan tambahan beberapa derajat. Nah, ternyata konsep Kiai Ahmad Dahlan yang lahir tahun 1800-an akhir menjelang tahun 1900-an itu sekarang baru diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, itulah pikiran yang bersifat tajdid itu tadi. Itulah sifat Muhammadiyah itu. Ya, jadi dulu dianggap asing. Saya nggak tahu ini kan ada garis awal ini, tiba-tiba miring. Ya, saya nggak tahu berapa bergesernya Pak derajatnya. Dari yang ada. Iya, kira-kira berapa derajat bergeser? Ada yang 11 kayak di kampung Dadap itu, 11 derajat. 10 ya Pak ya. Kayaknya agak lumayan juga. Banyak ini ya. Nah, saya di Medan Area Selatan, kebetulan ketua BKM Arifas Satwa, ketua BKM itu awalnya posisinya waktu menghadap ke arah barat itu ya, dan setelah diukur oleh OIM Kumsul itu juga, saya minta OIM Kumsul mengukurnya,
itu bergeser 4 derajat dari yang dihitung pertama. Tahukah Bapak Ibu 1 derajat itu jaraknya 70.000 km. Ya, bayangkan itu. Jadi kalau 70.000 km kali 4 udah jauh mana melencengnya. Jadi waktu ditarik garis pakai GPS, pakai komputer, masjid kami di Medan Area Selatan ke arah barat itu dan diikuti ternyata menghadap ke Afrika. Afrikanya di mana? Di Uganda, tempat Presiden Idi Amin dulu. Berarti kami dulu sholatnya ngadep Afrika. Nah, saya nggak tahu nih dulu kita ngadep kemana ini. Nah, itu dilakukan oleh Kiai Jabat datang Bapak Ibu, Masya Allah, di masanya dianggap orang asing, tapi sekarang malah menjadi sebuah pilihan masyarakat. Dulu Muhammadiyah dikatakan aneh, mau sholat di luar, di tanah lapang, dianggap aneh Bapak Ibu. Ya, dianggap sebagai hal yang apa itu sholat di tanah lapang, kotor, banyak kotorannya, begini dan sebagainya. Dan memang sunnahnya Rasulullah itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, dia keluar dari masjidnya itu di tanah lapang 300 meter dari masjid Rasul, kecuali hujan. Nah sekarang sudah menjadi tren di banyak orang dan Muhammadiyah memulainya. Itulah yang disebut dengan gerakan tajdid. Makanya ada majelis tarjih dan tajdid. Nah, oleh karena itu makna tarjih dalam Muhammadiyah yang saya baca ada 3. Ya, ada 3. Dan nanti kita akan banyak diskusi. Yang pertama, tarjih itu pemahamannya adalah membandingkan dalil-dalil, ya. Kalau yang dhaif dengan yang sahih tentu kita tinggalkan yang dhaif untuk yang sahih. Ini kadang-kadang hadisnya sama-sama kuat. Hadis ini ada, tapi ya sama-sama kuat. Kemudian dipilih yang paling kuat di antara dalil tersebut. Ya. Nah, maka proses itu namanya tarjih, merojihkan, memilih pendapat yang paling kuat. Nah, ini masih dalil dari Bapak Ibu. Maka saya ambil contoh, misalnya luar biasa Bapak Ibu, ulama tarjih kita. Mungkin kalau Bapak Ibu baca tarjih jilid 1, ya, ada tarjih jilid 1 ada. Sekarang ada tarjih jilid 3. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 yang bukunya udah muncul, jilid 1 dan jilid 3. Jilid 1 yang lama, buku tarjih yang lama. Yang jilid 3 sekarang tebal itu warna biru. Jilid 2-nya mana Ustaz? Jilid 2-nya masih dalam proses penerbitan karena ada data-data yang belum didapatkan, ada yang hilang, maka ditunda penerbitannya. Nah, contohnya Pak, membandingkan dalil-dalil memilih yang paling kuat. Nah, buktinya Pak, tahun 1939 Bapak Ibu, ya mungkin kalau bapak-bapak mungkin yang ada di sini, tahun 1939 ada muktamar Muhammadiyah di Kota Medan, Kongres Muhammadiyah di Kota Medan. Dan belum lahir, ya. Tapi dari mana saya tahu ada 1939 ada Kongres Muhammadiyah atau Muktamar Muhammadiyah di Kota Medan? Nah ternyata Bapak Ibu itu di buku tarjih ada. Kalau nggak salah logonya logo Tirta Nadir atau logo Istana Maimun. Apa yang dibahas waktu itu oleh Muhammadiyah di Kota Medan? Kitab puasa, kitab siang. Nah, salah satu bentuk tarjih yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah memilih dalil-dalil yang paling kuat. Itu adalah kita memilih doa buka puasa itu membaca zahaban dhama'u wa bertandil muruku wa salatat ajru insya Allah, bukan Allahumma laka sumtu. Padahal hadisnya beda satu nomor saja di kitab Sunan Abi Daud itu. Di atasnya Allahumma laka sumtu, di bawahnya zahaban dhama'u. Bedanya kenapa di kitab Sunan Abi Daud itu? Tapi ternyata dipilih oleh tarjih kita yang zahaban dhama'u. Kenapa? Hadisnya hasan.
Sementara yang Allah Maha Sumtu itu hadisnya apa? Dhaif, hadis mursal. Maka yang dhaif, yang mursal disingkirkan dari Muhammadiyah, dipilih yang hasan, yang makbul. Akhirnya apa? Dipakailah sahabat Rasulullah. Itulah pengertian tarjih yang pertama, membandingkan dalil-dalil yang paling kuat. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tarjih itu maknanya membandingkan pendapat-pendapat para ulama, terutama ulama mazhab, dicari yang paling sesuai dan mendekati dengan kebenaran Quran dan Sunnah. Kalau pendapat mazhab tak benar, enggak. Artinya kita memilah pendapat mazhab itu untuk memilih mana yang paling kuat. Ya, menurut kerangka manhaj tarjih Muhammadiyah. Makanya Bapak Ibu, manhaj tarjih Muhammadiyah itu salah satunya Muhammadiyah tidak bermazhab. Ya, Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Kalau ditanya apa mazhab Muhammadiyah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ternyata Muhammadiyah tidak memilih empat-empat. Nah, kalau mohon maaf teman-teman Al-Wasliyah, ya, karena dulu saya termasuk muridnya Profesor Dr. Kiai Haji Ramli Abdul Wahid, ketua Dewan Fatwa Al-Wasliyah. Dan saya asisten beliau dulu di kampus-kampus ngajar hadis dan ilmu hadis. Jadi beliau waktu itu menginginkan saya jadi kader Al-Wasliyah. Tapi karena saya dari kuliah itu sudah dekat dengan Pak Dalail Ahmad, Haji Dalail Ahmad, dan dipanggil Kiai Haji beliau. Ya, dan beliau mengajak saya selalu kemana-mana, ke Belawan, kemana, dilatih saya untuk berdakwah dan mengenalkan buku tarjih kepada saya, Pak Dalail Ahmad itu. Ya, akhirnya sudah bergabung dengan Muhammadiyah. Ya, lebih memilih Muhammadiyah, dan almarhum agak terkejut juga dan agak sedikit kesal dengan saya. Kenapa karena tidak mau bergabung dengan dia? Ya, jadi Al-Wasliyah saja itu langsung di anggaran dasarnya Bapak Ibu, ya, berpegangan pada Quran dan Sunnah dan bermazhabkan Syafi'i. Itu Al-Wasliyah. Langsung disebutkan mazhabnya Syafi'i. Kalau ada keputusan hukum itu disebut lagi mengambil dari mazhab Syafi'i apa yang dipilihkan oleh Imam Al-Rafi'i atau Imam An-Nawawi, atau dua-duanya dari mazhab Syafi'i. Itu langsung disebutkan di dalam anggaran dasarnya. NU begitu juga pakai mazhab Syafi'i, walaupun katanya semua mazhab, tapi ternyata pakai mazhab Syafi'i juga, ya, dan lain sebagainya. Tapi Muhammadiyah tidak bermazhabkan apapun. Ya, nah maka saya ambil contoh di Bapak Ibu, ya. Saya ambil contoh, salah satunya Muhammadiyah itu dalam bidang sholat. Ini karena anak-anak AMM minta saya mengkaji fikih sholat. Ya, setiap ahad kedua itu fikih sholat. Kami lagi bahas tentang fikih sholat munfarid, kemudian nanti sholat berjamaah. Ya, bagaimana apanya? Nah, itu salah satunya kalau dalam bidang sholat Muhammadiyah lebih cenderung ke Hambali, ya, ke Hambali. Makanya nanti kalau ada Bismillahnya sir atau jahat, tapi sebenarnya bukan Hambali. Ada dua pendapat di situ kan. Kalau baca Bismillah itu kan hukumnya ada tiga pendapat gitu ya. Apakah dikeraskan atau tidak dikeraskan? Pertama, menurut mazhab Hambali disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut mazhab Syafi'i dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim, hadis Nu'aim bin Mujmir. Ya. Kalau menurut mazhab Maliki itu nggak dibaca sama sekali Bismillah. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, ada hadisnya. Jadi kita nggak boleh nyalain mazhab Maliki nggak baca Bismillah kasar, karena mereka punya landasan hadisnya. Ya, yastaftihuna Nabi alhamdulillah rabbil. Jadi Nabi Muhammad itu membuka sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dengan Bismillah, tapi dengan alhamdulillah rabbil alamin. Itulah dalil mereka.
Nah, jadi kalau kita lihat dalam putusan tadi, Muhammadiyah posisinya di mana kalau di antara mazhab-mazhab itu? Ternyata kita mengamalkan mazhab Syafi'i dan juga mengamalkan mazhab Hambali. Nah, Bapak Ibu lihat tadi itu di putusan tadi. Sekarang ada bab sholat juga tahun 2015 yang terbaru. Ya, saya lagi nih Bapak Ibu menyampaikan di Taqwa Turi fikih sholat munfarid Muhammadiyah yang tahun 2015 baru ditanfis. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya kita mulai dari bacaan, mulai dari gerakan itu diatur sedemikian rupa. Nah, jadi Bismillahnya bagaimana? Kita pakai dua, pakai Hambali, pakai Syafi'i. Dan dua-duanya dalilnya ada. Ya, makanya ada saya isi di Taqwa Sunggal Istiqlal, jalan Sunggal itu. Mereka bilang, Ustaz kalau bisa pakai Bismillah aja lah, karena jamaah kita ada yang simpatisan dan sebagainya. Saya bilang mau baca Bismillah keras karena apa? Tarjih kita menyuruh. Ya, tarjih kita menyuruh ada Bismillah keras. Nah, kalau kami ke Pulau Jawa sana, ikut Munas, ikut acara musyawarah nasional tarjih, itu rata-rata di Pulau Jawa itu Bismillahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dua jadi kuat. Nah, tapi kalau di Sumatera Utara berbeda. Memang kita lebih cenderung memilih yang disirkan dari dulu tuh. Ya. Dan kalau ada warga Musyrikatan Muhammadiyah nggak tahu ini, itu nanti ustaznya bisa disalahkan. Begitu saya lah misalnya tadi jadi imam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti Bapak Ibu bilang apa? Oh ini Ustaz Bapak itu aku nggak boleh. Ya, mau pakai Bismillah itu dia. Padahal memang betul-betul dimencantumkan dalam tarjih kita. Itulah dia membandingkan pendapat-pendapat ulama mazhab. Kita pakai dua-duanya. Dalam bidang kunut kita pilih siapa? Dalam bidang kunut kita pakai pendapatnya Imam Hanafi. Nah, kalau menurut Pak Mazhab yang kunut itu ada dua yang baca kunut itu. Pertama mazhab Syafi'i, yang kedua adalah mazhab Maliki. Itu pakai kunut Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau mazhab Syafi'i dia bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, baru baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya, itu habis rukuk. Kalau mazhab Maliki bagaimana kunutnya? Sesudah baca surat sebelum rukuk baca kunut. Tapi disirkan. Jadi misalnya saya baca nih, wa yamna'una ma'un. Nah sebelum rukuk saya baca doa kunut dulu. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah juga, dipilih oleh mazhab Maliki. Wa yamna'una ma'un. Nah, udah baca gitu baru Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qina syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Baru takbir dulu. Allahu akbar dulu. Sallallahu liman hamidah Rabbana wa sujud. Itu dua mazhab yang pakai kunut. Satu mazhab lagi Hambali pakai kunut tapi kunut nazilah bukan kunut subuh. Yang sekarang ini banyak beredar. Nah, Muhammadiyah di mana? Hanafi sama sekali tidak kunut subuh dan tidak kunut nazilah. Nah, Muhammadiyah dalam putusan tadinya sampai hari ini belum berubah. Kita tidak pakai kunut nazilah dan tidak pakai kunut waktu subuh. Berarti kita dalam hal ini memilih pendapat mazhab Hanafi. Makanya Muhammadiyah tidak bermazhab. Jadi di antara pendapat mazhab dipilih yang paling. Nah, saya ambil contoh lagi satu lagi. Misalnya Bapak Ibu hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat. Pernahkah Bapak-bapak mendengar ada pendapat yang mengatakan hari raya dengan hari Jumat itu tak sholat Jumat pun tak apa-apa?
gitu ya. Man syaa ayyusalliya falyusalli. Siapa yang mau sholat, sholatlah. Jadi kata-kata siapa yang mau sholat, sholatlah berarti hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Yang mau sholat Jumat silakan, nggak sholat Jumat pun tak apa-apa. Gantinya zuhur aja. Nah, itu kan ada tuh pendapat-pendapat seperti itu. Nah, Muhammadiyah ternyata memilih pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kalau mazhab Syafi'i mengatakan wajib Jumat bagi penduduk kota, tidak wajib Jumat bagi penduduk desa. Ini maknanya apa? Oh, bagi orang yang sulit menjangkau masjid pada hari raya itu, mau cari masjid jauh susah, maka tidak Jumat utama. Gitu kan? Tapi kalau mazhab Hanafi enggak, Jumat tetap wajib, baik yang bisa jangkau masjid maupun tidak jangkau masjid. Nah, kita pilih mazhab Syafi'i, Bapak. Ya, artinya enggak semua mazhab itu kita cenderungnya ke Hambali saja, enggak. Ya, kita bisa ke Syafi'i, bisa ke Maliki, bisa Hanafi, tergantung mana yang paling kuat di antara pendalilannya. Itu makna tarjih yang kedua. Ya, nah makna tarjih yang ketiga yang terakhir sebelum kita tanya jawab Bapak Ibu adalah makna tarjih yang ketiga. Nah, ini yang terbaru, bahwa ternyata bukan sekedar membanding-bandingkan hukum, dalil, Al-Quran dan hadis, bukan hanya sekedar membandingkan mencari mana yang terkuat antara pendapat-pendapat ulama mazhab tadi, tapi yang ketiga pengertian tarjih itu adalah ya merespon setiap aktivitas sosial kemasyarakatan dengan pemahaman agama Islam. Itu makna tarjih yang ketiga, Bapak Ibu. Merespon setiap problematika sosial kemasyarakatan dari sudut pandang agama Islam. Makanya putusan tarjih kita Bapak Ibu sekarang udah banyak yang misalnya cerita fikih air. Ya, Bapak Ibu pernah dengar fikih air? Nah, itu rupanya Muhammadiyah peduli dengan air. Ada apa dengan air? Nah, dibahas fikih air tahun 2014 di Palembang. Ada fikih keluarga sakinah Ibu Aisyah. Fikih keluarga sakinah itu yang merancang Ibu Aisyah dengan majelis tarjih. Ya, termasuk misalnya di situ dikuatkan Bapak Ibu hukum menikah dengan mencatatkan namanya di KUA. Ya, nikah siri itu di dalam pandangan Muhammadiyah itu dianggap sebagai waktu yang siap meledak. Kenapa? Memang sah nikah siri, ada ininya dan ini, tapi yang dirugikan nanti adalah kaum perempuan. Kalau nggak ngaku nanti lakinya, apa nikah, mana buktinya, mana dokumennya? Ya, maka harus dicatatkan di KUA itu. Ya, dipencatat nikah. Nah, itu salah satu putusan fikih keluarga sakinah. Apalagi fikih kebencanaan. Nah, saya ikut seminarnya, saya ikut membahasnya ini, diundang BMKG, Badan Bencana Nasional, ya, ahli bencana diundang, termasuk ulama-ulama tarjih Muhammadiyah Indonesia. Nah, saya waktu itu ikut yang memutuskan dengan 3 orang, Pak Solidar, Pak Prof. Nawir Muslim, saya bertiga waktu itu ikut di Yogyakarta. Bahasnya apa di Jogja, di Gamping, di daerah tempat Gunung Merapi meletus. Ya, supaya dapat hawanya, suasana bencananya itu dapat. Nah, fikih kebencanaan. Yang lucunya di Makassar kita bahas fikih lalu lintas. Muhammadiyah peduli dengan lalu lintas. Ada apa dengan lalu lintas? Diundang kepala lalu lintas Polri ke Makassar, bahas tentang lalu lintas. Rupanya kecelakaan itu meningkat karena tidak disiplinnya terhadap lalu lintas. Dibahas oleh Muhammadiyah. Ya, sampai sekarang belum keluar habisnya. Nah, fikih media sosial atau fikih informasi, ghibah, gunjing, gosip, buzzer, dan sebagainya dibahas oleh Muhammadiyah. Nah, itu namanya fikih dalam arti tarjih, dalam arti merespon problematika sosial kemasyarakatan. Nah, itulah 3 pengertian tarjih Bapak Ibu ya. Ini memang belum semuanya nih manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu ada 16 Bapak Ibu. Kalau kita bahas hari ini rasanya nggak cukup.
Ya, jadi artinya nanti ke depannya Bapak Ibu akan saya ajak untuk ya saya ambillah beberapa putusan tarjih baik yang lama maupun yang terbaru biar Bapak Ibu punya oh ya ini rupanya putusan tarjih terbaru. Ya, putusan tarjih terbaru. Nah, dengan adanya COVID-19 ini ada hikmahnya Bapak Ibu. Ternyata kita sekarang sudah ngajinya udah lintas daerah, lintas nasional. Jadi Bapak Ibu mau ikut pengajian tarjih setiap Rabu sudah ada Bapak Ibu. Nggak perlu lagi ke Yogyakarta. Ya, udah langsung live streaming ini udah ada apanya semua kan gitu, channel-channelnya. Udah mau ikut pengajian tarjih hasil putusan yang terbaru. Bapak Ibu setiap hari Rabu ikuti saja nanti di live streaming atau mungkin di apa semua putusan tarjih terbaru bisa kita dapatkan. Ya. Kalau dulu nunggu orang pulang lunas, sosialisasi baru sampaikan. Kalau sekarang nggak perlu Bapak Ibu. Ada untungnya juga rupanya dengan adanya wabah ini. Di balik itu kita bisa ngaji secara nasional. Nah itu Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada diskusi, pertanyaan ya terutama di seputar ketarjihan. Silahkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban ya tentang ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata baru awal waktu Ustaz sampaikan ini sangat menarik Ustaz. Ternyata ilmu tadi itu sangat luas Ustaz ya. Luas. Terkait dengan syariah khususnya ibadah yang saya buat Ustaz, kalau kita sudah mendengarkan kebenaran, tak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Terkait dengan sholat subuh Ustaz. Ya. Memang bagian kecil dari Ustaz ya. Memang 3 tahun yang lalu Ustaz Sudidar sudah menyampaikan ini di sini. Ternyata setelah diteliti sholat subuh itu terlalu pagi, terlalu cepat. Nah sekarang Ustaz sudah menyampaikan kebenaran. 8 menit saja. 8 menit Pak. Nah 8 menit. Memang belum ditandatangani oleh pimpinan. Ya. Tapi kebenaran sudah disampaikan oleh pimpinan. Apakah kita ini sudah wajib melaksanakan hukum itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah jadi gini Bapak Ibu, ini yang harus dipahami. Di tarjih itu Pak ada namanya pedoman majelis tarjih. Ada namanya pedoman majelis tarjih. Jadi pedoman itu menyangkut pertama siapa pesertanya, ya kemudian kapan kalau ada keputusannya kapan dikeluarkan, dan kemudian harus bagaimana. Nah itu salah satu keputusan dalam pedoman majelis tarjih adalah setelah diadakan munas atau musyawarah baik wilayah, nasional, daerah, nah kita nanti Medan insya Allah ada musda. Ada musda tarjih dan kita rancang karena tambah 2 tahun nih Pak Asra. Ya kemarin sudah diputuskan ini mau ada muspim lagi perpanjangan waktu 2 tahun. Ya tambah lagi 2 tahun. Ya. Itu apa namanya? Itu ditambah kita akan ada musda, nanti kita akan bahas salah satunya SOP sholat berjamaah. Apa itu SOP sholat berjamaah? Ini idenya Ustaz Aswonan Lubis. Mulai dari penetapan imam, muazzin, ya, kemudian siapa yang di belakang imam. Karena kalau imam batal, imam meninggal, imam jatuh, di belakang itu orang yang paling paham. Nah, yang paling paham. Nah, takutnya nanti kalau yang nggak paham, imamnya batal, ya, mohon maaf kentut pula dia nggak paham juga hukumnya, dia tinggalin jamaahnya, sementara jamaahnya lagi dalam keadaan sujud, ya, padahal dia harus kasih tahu dulu, nih tepuk belakangnya, suruh pindah ke depan, baru dia boleh meninggalkan jamaah. Ini nggak ditinggalin. Nah kalau yang di belakangnya nggak ngerti, nggak tahu, begitu ditengok nggak ada imam, paniknya, imam hilang katanya, ya, imam hilang batal semuanya, ya, batal semua. Nah jadi oleh karena itu yang di belakangnya itu harus orang yang paham. Ya di mana-mana begitu.
yang hafiz. Ya, di Masjidil Haram itu ada jamaah mau umroh, jamaah umroh itu mau Ustaz, saya mau sholat di belakang saya sudah. Kalau bapak bisa silahkan. Emang nggak bisa, karena ditanya bisa sholat di belakang saya sudah di Masjidil Haram, walaupun mendesak dan sebagainya nggak boleh, karena di belakang itu adalah ditanya hafalan ente sudah berapa? Udah berapa juz yang dihafal? Nah, jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, di belakang imam itu nggak sembarangan orang. Kalau perlu, naibul imam mengganti, makanya itu kita buat SOP-nya begitu. Jadi sampai nanti saat imam terjatuh, imam meninggal, kejadian di Bungsu, imamnya jatuh, Pak, tersungkur. Nah, kalau yang di belakang nggak tahu, dia pasti dia tahu dia akan ngambil posisi. Kalau nggak tahu, ya udah sampai selesai. Ya berantakan sholatnya sampai sedemikian. Bagaimana cara keluar dari saf dia batal? Nah, itu diatur. Itu insya Allah mau kita bahas di Musda Tarjih Kota Medan, dan draftnya disiapkan. Nah, satu lagi yang dibahas itu adalah ini yang sering diperdebatkan warga Muhammadiyah Kota Medan dan sebagainya adalah kalau ada orang meninggal itu langsung sholat jenazah habis sholat wajib. Nggak ada zikir, nggak ada sunnah, nggak ada sholat sunnah, langsung. Nah, ini mau kita sepakati dulu. Ya, kenapa? Begitu nanti ada zuhur, ada jenazah, atau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkut, sholat. Padahal masih banyak yang masbuk lagi. Yang masbuk itu pun ingin ikut sholatnya jenazah juga. Begitu kan? Nah, kadang-kadang ada orang melewati orang sholat gara-gara ingin sholat jenazah dipercepat dan sebagainya. Nah, sekarang yang dimaksud mempercepat jenazah itu yang mana? Nah, itu nanti salah satu agendanya dari Musda Tarjih tadi. Nah, maka salah satu putusan itu adalah secara bisa diterapkan manakala sudah dikeluarkan takbisnya beberapa bulan sesudah munas dilaksanakan. Nah, itu tadi termasuk bagian dari sami'na wa ata'na gitu. Nah, jadi artinya apa? Cuma dikasih jalan sama PP Muhammadiyah. Jalannya gimana Pak? Udah kita terapkan sebenarnya. Saya nggak tahu di sini ya. Misalnya 15.20 berapa? Jam 5 lewat 19 itu ya. 5.19. Itu kata Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar yang ketua OI Bungsu. Itu 5.19 itu sebenarnya yang aslinya udah ditambahin 3 menit tuh. Berarti 5.16 ya. Itu hitungan pasnya secara astronomi. 5 lewat 16 ditambah 3 menit 5.19. Itu kata Dr. Arwin namanya waktu ikhtiar, waktu kehati-hatian. Lebih baik dilebihkan daripada kurang. Kalau kurang berarti kita belum masuk waktu. Kalau udah lebih kita udah masuk, tapi nggak terlalu jauh. Nah, 5.19 ini dengan ada putusan Muhammadiyah terbaru berarti tambah 8 menit. Ya, tambah 8 menit. Nah, maka siasatnya pas sebelum putusan keluar, kalau di kami, saya di Masjid Al-Ikhlas Taqwa, di beberapa masjid di daerah Kota Masum, itu dari azan kita setel Pak, waktunya 15 menit. Ya, 15 menit. Jadi begitu azan 15 sampai 20 menit itu baru koma. Ini kan bisa disetel, ini kan bunyinya tit gitu kan. Nah, dari azan 5.19 sudah disetel tuh 15 menit ke depan atau 20 menit ke depan. Udah disetel. Begitu 20 menit dah, situ kita bisa sholat. Dan kita sudah melewati waktu yang sudah ditetapkan tadi. Nah, begitu caranya. Ya, tapi kalau nanti udah keluar takfisnya ditandatangani Pak apa tadi, ya udah langsung aja terapkan, walaupun nanti bisa jadi berbeda dengan ormas lainnya. Tapi saya yakin Pak, saya udah lihat di YouTube itu dari NU saja sudah mulai merasakan, dari Al-Irfan juga sudah mulai agak ini juga, makanya udah perlu disambut di Muhammadiyah. Sebenarnya bukan 3 tahun yang lalu Pak, 2010 di Malang udah jadi isu besar, udah jadi isu besar.
Ya, nah gitu. Jadi syaratnya Pak gini aja. Maka saya bilang tadi, saya berangkat subuh dari rumah tadi, ya dengan harapan apa tadi? Karena memang mohon maaf Pak, saya bukan takut ya, tapi saya mau trauma. Kalau keluar subuh dulu ke Johor itu diikuti begal. Ya. Ini lah ustaz-ustaz nih kan. Kalau dulu mohon maaf Pak Hasra ya, waktu masih aktif berpartai dulu, pulang jam 4, jam 3 pun naik kereta tenang-tenang aja Pak. Ya, nggak ada apa-apa tahun berapa itu. Tapi sekarang ya, saya pernah diikuti begal. Nah, makanya saya bilang saya dari subuh aja lah berangkat. Rupanya nggak diukur waktunya, saya bilang gitu sama pengurus tadi. Nah, tadi mohon maaf Bapak Ibu, saya agak terlambat tadi soalnya. Bukan berarti supaya waktu kita biar lebih pas juga. Nah itu ya. Nah ini kan suruh 6.33 matahari terbit ini, kalau nggak salah itu udah matahari terbit. Nah kita sekarang ada putusan terbaru namanya sholat isra. Sholat isra. Nah jadi ini udah lebih dari 15 menit. Bapak Ibu kalau masih ada wudhu bisa sholat isra. Selesai dari pengajian ini, Bapak Ibu sholat isra 2 rakaat, pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah. Sudah diputuskan tarjih. Ya, salah satu sholat sunat terbaru yang diamalkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Ya, bacaan. Niatnya sholat sunat isra. Hah? Oh bacaannya? Ya bacaannya biasa aja, sholat seperti sholat biasa. Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, mau bacaan ad-duha juga boleh. Karena sholat isra ini termasuk sholat duha yang diawalkan. Nah, cuma dia dua syaratnya apa? Jamaah semua ya. Man sholal ghada fi jama'atin, sholat subuh berjamaah dari Bapak Ibu udah dapat. Summa qa'ada yazkurullah. Terus Bapak Ibu duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Ini udah lewat nih matahari terbit. Ya. Dan kemudian summa shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, kanat selalu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah. Ini majelis zikir yazkurullah. Jadi Bapak Ibu di majelis zikir. Ya. Nah, kalau ada masih ada wudu nanti silakan Bapak Ibu sholat 2 rakaat. Itu Pak ya. Jadi mohon maaf bukan berarti kita apa sama tuh Pak, waktu heboh-hebohnya kami pulang 2010 dari Malang, bacaan salam dulu kan kita salam dulu cuma satu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri kan. Tahu-tahu muncul di 2010 diputuskan di Malang Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika itu disosialisasikan ada yang bilang wah ini menyalahi putusan tarjih. Orang bilang laksanakan saja katanya. Ngapain munas-munas mahal-mahal kita nggak laksanakan misalnya gitu. Ya, tapi alhamdulillah setelah itu kan dikeluarkan tahfiz. Ya, dan tahun 2015 diperkuat lagi. Tapi saya lebih suka pakai wabarakatuh dulu. Ya, sekaligus ini menunjukkan ciri khas Muhammadiyah. Ya, ciri khasnya. Jadi kalau di Jogja itu Pak, saya sholat di Jogja, Masjid Keraton Yogyakarta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya orang Muhammadiyah nih imamnya. Begitu saya lihat betul Ustaz Asad Sholawuddin orang Muhammadiyah. Nah, cuma Muhammadiyah yang pakai wabarakatuh. Tapi jangan takut, hadisnya juga sahih. Kuat ya, ada. Walaupun nanti teman-teman di tarjih yang lain bilang yang wabarakatuh itu sahih Muslim, yang ini Abu Daud lebih tinggi sahih Muslim daripada Abu Daud. Bukan persoalan itu, sekarang persoalannya adalah hadis itu sahih atau tidak dan layak untuk diamalkan atau tidak. Persoalannya di sini. Ya, baik. Ya. Enggak menyangkut sholat suruh. Bukan awal doa. Saya mengingatkan juga kapan berakhir suruh itu. Suruhnya itu kapan berakhirnya? Sehingga artinya kalau udah sholat suruh berarti kan nggak ada lagi sholat duha. Oh iya. Itulah sebenarnya banyak orang mengatakan bahwa suruh itu kan terbitnya
matahari dari fajar tadi kan, fajar kan ada fajar baru ada syuruk ya terbit matahari. Nah, sholat sunat isyraq ini disebut sebagai duha yang diawalkan. Duha yang diawalkan. Cuma kan kalau mau dapat pahala haji umrohnya 2 rakaat aja dulu kerjain. Nah, nanti jam 9, jam 8 mau sholat duha lagi boleh. Boleh. Mau ditambah lagi misalnya, saya mau tambah lagi duha. Nah, cuma kalau waktu isyraqnya 2 rakaat saja. 2 rakaat saja gitu. Untuk menjalankan hadis tadi. Gitu. Hadis tadi. Nah, itu sebenarnya namanya duha yang diawalkan. Nah, itu mau dianggap duha udah bisa. Nah, itu ya. Jadi bukan habis waktu syuruknya. Nah, habis waktu duha itu kapan? Ya, kurang lebih 15 menit, 10 menit sebelum masuk zuhur. Nah, itulah makanya ada waktu terlarang di situ, tak boleh sholat. Ya, makanya mohon maaf Bapak Ibu, waktu pelatihan Fardhu Kifayah itu saya lihat ada di Amplas sana, ya, di Amplas ada Taqwa Al-Ridho namanya. Itu mohon maaf, waktu meninggal salah satu istri Ustadz kita, itu sholatnya di waktu itu. Dan saya katakan, Pak, ini waktu terlarang loh Pak. Kenapa ini dikerjain? Wah, kita harus segerakan. Ini nanti dari pengajian sana akan saya bahas. Ya, di waktu terlarang nggak boleh. Kalau bisa habis zuhur aja. Habis zuhur baru sholatkan. Ini mau zuhur sholatkan pula di tengah hari. Kubur ini pas tengah hari bolong. Tengah hari bolong pula. Nah, itulah salah satu. Ya. Tapi dia belum tadi katanya mau ada pengajian cabang katanya kan. Salah berjamaah. Kalau stop di depan itu sudah penuh. Datang kita sendiri nih mau nyambung satu kemudian. Itu kan kita sendiri. Apakah masih tetap yang di depan semua? Ya. Hadisnya palsu. Izan taha apa ya? Ada kata-kata di situ ya. Apabila kamu melaksanakan sholat, ya, kemudian shaf itu sudah sempurna, waqat tamma, falyajzib ilaihi rajulan yuqimu ila janbi. Ya, apabila kamu datang ke barisan dan barisan sudah sempurna, maka tariklah orang yang ada di depanmu untuk berdiri di samping. Ada hadisnya. Ya, idza ahadukum ila shafi wa qad tamma falyajzib ilaihi rajulan yuqimu ila janbi. Nah, itu hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Ya, saya lupa nama perawinya yang menyebabkan kepalsuan hadis itu. Tapi itu juga bertentangan dengan hadis sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami shalah. Jadi dari sejak awal Bapak Ibu, imam sudah bagus-bagus menyusun saf. Luruskan, rapatkan, rapikan saf. Jangan ada celah-celah kosong. Udah dibagusin oleh imam. Tahu-tahu datang orang terlambat, tepuk-tepuk kok sumpah. Itu namanya merusak saf. Ya, man wasala shaffan wasalahullah wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutusnya. Berarti kalau ada udah bagus-bagus dibuat oleh imam, udah dirapikan, ditepuk, ditarik-tarik lagi. Rusak safnya. Ya. Nah, maka caranya bagaimana? Kalau memang di depan nggak ada lagi Pak, nggak ada tempat lagi, ya udah di belakang sendirian nggak apa-apa sah sholatnya. Kecuali yang disuruh Nabi ulang sholatnya adalah masih ada celah kosong, masih ada celah kosong, dia bisa masuk di situ, tapi milih di belakang. Nah, ini yang kata Nabi suruh ulang lagi sholatnya. Ya. Ya. Ulangi sholatnya. Rasulullah. Tapi kalau memang udah nggak ada tempat lagi, ya udahlah di belakang nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Udah akhirnya banyak kajiannya sampai ada dulu Imam Syafi'i berpikirnya gini. Ada sahabat Nabi namanya Abi Bakro terlambat masuk masjid, posisi sedang ruku, kan? Kita kan dalam Muhammadiyah nih dapat ruku, dapat 1 rakaat kan? Begitu masuk ke masjid, dia lihat lagi ruku kan,
Kalau dia jalan ke saf, ngejar ruku nggak dapat. Maka dari pintu itu udah takbir ruku dia. Namanya Abi Bakar. Jadi jalan begini-gini sampai ke saf itu, begitu sampai saf itu baru Rasul Sami Allah liman hamidah. Dapat dia. Tapi dilaporkan oleh sahabat Nabi, ya Rasul itu si Abi Bakar tadi ruku sambil jalan. Nah, sini kata Rasul. Benar kamu ruku sambil jalan ya? Benar ya Rasul. Ya. Wah, dia Rasul. Sadaqallah ya Rasul. Semoga Allah menambah rahmat atas kegigihanmu. Sholat bersama dengan kami. Kau gigih kali kata Rasul. Wala ta'ud, jangan ulangi lagi perbuatanmu ini. Kata Rasulullah. Ya jangan sering-sering ruku sambil jalan. Ya, tapi makna wala ta'ud di situ jangan ulangi rakaatmu. Kamu udah dapat satu rakaat sempurna. Nah, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini dengan Imam Malik. Dia ruku sambil jalan dari belakang aja ke ini sah, ya. Apalagi itu tadi katanya. Nah, tapi saya lebih cenderung kalau memang saf depan udah nggak ada tempat lagi, ya udah di belakang nggak apa-apa, sah sholatnya. Jangan tarik-tarik sah. Nanti ditepuk orang ini kan Pak, mundur, kan kosong di tengah Pak. Ya, kosong di tengah. Kadang-kadang ada yang nggak paham sampai selesai sholat kosong terus. Iya kan? Sampai selesai sholat kosong. Yang takutnya adalah Pak, ditepuknya kawan, tak mundur kawan itu, begitu dia mundur, gantian dia yang masuk ke dalam. Ya. Terakhir yang mundur tadi bingung, kawan ini pula yang masuk ke dalam gantian apa? Pulang. Tepuk lagi kita lihat. Tepuk lagi mundur, nggak mau mundur kawan itu, terakhir dia tepukkan Pak. Berantem dia. Nah itu nggak boleh itu ya, artinya memang gitu. Jadi ya udah Pak, kalau nggak ada tempat lagi nggak apa-apa. Gak usah narik-narik orang. Kecuali memang ada orang jauh safnya dari kita tarik. Tapi itu pun juga masyarakat nggak selalu tahu. Saya pernah sholat begitu Pak, anak jauh kali saya tarik, begini tangan. Apa ini? Wah, itu dia kan nggak paham dia kan. Padahal kita tarik untuk apa itu tadi? Itu lah, ya. Baik Bapak Ibu, ya barangkali ada lagi. Mau kamera memang mengenai ini bisa sab tadi. Satu lagi nih. Lurusnya sab dan rapatnya sab tadi. Kalau masalah lurus mungkin lurus sudah ada garis. Tapi masalah rapat ini, ukuran rapat itu seperti apa Pak? Karena saya lihat Ustaz bilang rapatkan saf, tapi kita tidak menyentuh. Artinya berjarak juga. Yang namanya rapat itu seperti apa Ustaz yang diinginkan? Ya. Kita dalam tarjih Muhammadiyah dan alhamdulillah Pak ya, nanti di ahad kedua nih AMM kita akan melanjutkan kajian fikih sholat di sini juga jam 9:10 ya. Jam 9:10. Nanti saya ada praktek sholat jamaah langsung di sini. Ya, kita apa namanya Pak di Munas Tarjih Makassar tahun 2017 Januari, ya Munas ke-30 itu sudah dibahas, sudah dirancang, tinggal nunggu tanfisnya. Karena kan tanfis itu biasanya kan diperbaiki lagi redaksinya, baru dikeluarkan jadi buku dan sebagainya. Nah, di dalam Muhammadiyah, dalam kerapatan saf itu tidak mesti menempelkan kaki dengan kaki tadi, tapi cukup bahu dengan bahu bersinggungan, tapi tidak terlalu lengket. Yang penting jangan ada celah bisa masuk, kalau bahasa orang tuh anak kambing masuk. Saya juga kalau memperhatikan hadisnya dulu di masa Nabi, anak kambing, nah ini berarti dulu sering masuk kambing ke masjid dulu. Ya kan? Sering masuk gitu ya. Nah, gitu. Jadi artinya sampai ya, banyak tuh hadisnya. Sampai Nabi itu pernah begitu kambing lewat mau di depan dia sholat, dia maju dulu, ditempelkan perutnya ke dinding, lewat kambingnya di belakang, baru dia mundur. Nah, berarti itu sutra pembatas. Ya. Nah, tapi artinya apa? Bahu dengan bahu itu bersinggungan.
lingkungan. Jadi nggak sampai lebar gini. Kalau dulu ada sejadah masing-masing, ada lebarnya, kerenggangannya seperti ini. Ya. Nah, dalam Muhammadiyah yang penting bahu dengan bahu, dan tumit-tumit kalau melurus itu berada di tepi garis. Jadi ujung tumit kita itu berada di tepi garis yang paling belakang. Insya Allah itu lurus. Beda kalau ujung kaki dengan ujung kaki, karena ada yang panjang dan pendek. Tapi kalau tumit itu lurus. Dan mohon maaf, kalau yang katanya hadis katanya tempel kan, kalau mohon maaf sekarang ada yang dari kalangan salafi atau apa, tempelkan mata kaki dengan mata kaki, sisi kaki dengan sisi kaki gitu contohnya. Itu hadisnya, ya hadisnya itu memang di Bukhari, di Abu Daud, tapi perhatikan hadisnya yang berbuat itu satu orang. Jadi kata Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis itu, waro'ai itu apa namanya? Aku melihat yulsiku mankibahu bimangkibi sohimi. Ada orang yang menempelkan waktu Nabi bilang luruskan, rapatkan saf, kalau enggak Allah akan mencerai-beraikan hati kalian semuanya. Ada satu orang di antara jamaah itu yang menempelkan bahunya dengan bahu teman sebelahnya, ditempelkan. Walau batahu dirubati sohimi, lututnya dengan lutut orang di sebelahnya, wakak bahu di kaki, mata kakinya dengan mata kaki di sebelahnya. Jadi bahu, lutut, mata kaki ditempelkan ke tempat kawannya. Cuma satu orang yang buat kayak gitu. Saking takutnya tidak meluruskan satu. Nah, saya udah pernah praktekkan tuh nanti sama dalam praktek itu. Coba nyaman nggak sholat begitu, lutut ini tempel semua. Dan nggak semua orang ternyata kakinya ditempelkan Pak. Itu nyaman. Ada yang geli-geli dia. Geli-geli dia Pak. Iya. Nah, kayak saya dulu pernah di Masjid Sahwan Amplas. Saya jadi makmum ditempelin kaki saya. Tapi ya, saya tahu dia mau ngamarin hadis Nu'man bin Bashir. Ah, biarin aja lah. Tapi di tengah jalan Pak, saya bingung juga. Kok kayak lengket-lengket kaki saya ini? Kayak berminyak begitu. Oh, teh mau bawa rupanya korengan. Korengan. Ya Allah, saya geser lah kaki saya dikit. Saya geser. Udah geser ditempel. Ya kan? Awak geser. Digeser lagi. Awak geser lagi. Sampai saya berdirinya gini Pak. Gak bisa lagi bergerak. Nah terakhir bagaimana berdiri dia? Lebar. Berdirinya ngangkang gitu. Lebar. Selesai sholat saya bilang, Bapak ngajarin kaki saya aja kenapa? Ini sunnah kan? Sunnahnya di mana? Pokoknya harus rapat. Nempel gitu. Supaya apa? Supaya setan nggak masuk. Oh ya, setan nggak masuk. Itu Bapak kolongnya 8 kali Pak. Gelinding pun setan enak Pak. Ya, nah, jadi itu rupanya itulah pemahamannya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin pun juga yang dari kalangan salaf itu juga mengatakan bahwa ya kalau memulai awal-awal menempel-nempel itu silakan lah. Tapi kalau udah sujud kan bisa lagi. Nggak usah sibuk lagi nyari-nyari kaki, jalan kaki. Nah, sebenarnya udah biasa saja. Yang penting ini bahu dengan bahu bersinggungan, tumit kita berada di ujung garis itu. Semua udah lurus. Dan kita nggak perlu nempel-nempel kaki tadi. Dan itu akan mengganggu konsentrasi yang lainnya. Nah, begitu Pak. Itu ya. Ya, barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di pengajian perdana ini ya. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala ketarjian kita. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ya beberapa putusan-putusan tarjih yang sudah ada. Terserah Bapak Ibu, misalnya mau request Ustaz bahas tuntunan tarjih tentang sholat, mau bahas tuntunan tarjih tentang fardu kifayah, oh ya boleh juga, ya, banyak sekali. Nah, tinggal kita mau yang mana dulu kita bahas, silahkan nanti bisa disampaikan. Dan nanti kalau dibuatkan papernya atau tulisan tangannya, ya kita buatkan juga lah supaya ada bertinggal sama Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kesempatan dan perhatiannya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah.
Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.